Saya cari orangnya yang agennya yang waktu itu membawa kami masuk ke dalam investasi itu. Rasanya pengen ngomong, pengen marah saudara. Karena itu dana yang kami kumpulin bertahun-tahun. Ya. Sekarang kalau kita mikir itu, ya saudara, tapi pada saat itu saudara waktu kita ngalamin, wah, tapi baru kelihatan the real sayanya baru kelihatan pada saat itu. Sudah kalau ada masalah itu menunjukkan Tuhan lagi mau menunjukkan sebenarnya siapa diri kita sebenarnya, sehingga kita tahu sebenarnya saya orang seperti ini. Sebenarnya coba lihat saudara, kalau saudara pesan makanan di restoran lama sekali datangnya, saudara udah lapar, coba kira-kira responnya gimana? Itulah kelihatan saudara the real kitanya. Waktu datang sih ceria, wah sama teman-teman, wah pesen setengah jam nggak datang, mulai gelisah. 45 menit mulai lihat-lihat ke dapur, dibikin nggak nih? Sejam kemudian dipanggil untuk pelayannya. Sudah apa yang saudara ucapkan, apa saudara itu udah real saudara. Saudara, oleh sebab itu bersyukurlah kalau hari-hari ini, kalau kita sedang menghadapi sesuatu masalah, artinya Tuhan sedang menyatakan diri kita siapa sesungguhnya. Tapi lihat respon dari Ayub yang luar biasa. Ayub 1 ayat ke-20 sampai ke-22. Ayub 1 ayat ke-20 sampai ke-22 dikatakan begini, maka berdirilah Ayub. Dia gak uring-uringan, dia gak nangis, dia gak marah-marah, dia gak cabik sana cabik sini. Berdirilah Ayub, lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Sepanjang saya baca di Alkitab saudara, Ayub tidak buru-buru minta kesembuhan dari Tuhan. Ayub tidak buru-buru minta berkat dari Tuhan yang hilang itu. Ayub tidak buru-buru minta Tuhan jawab masalahnya, tidak. Tapi Ayub buru-buru mencari why. Kenapa ya Tuhan? Orang ini begitu agungnya. Ketika menghadapi masalah bukan mencari jawaban, Tuhan ganti dong investasi saya, ganti berkat saya, ganti pekerjaan saya Tuhan, ganti, Tuhan cepat sembuhkan penyakit saya. Enggak, Ayub cepat mencari why. Kenapa ya Tuhan? Bisakah kita memiliki sikap seperti Ayub saat masalah datang? Kita tidak buru-buru minta Tuhan ganti ini, jawab ini, sembuhkan ini. Why? Kenapa ya Tuhan? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang perlu dimurnikan? Ada yang perlu diperbaiki dalam hidup? Why? Ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Lihat kata-kata berikutnya, kata-kata yang sangat mulia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita mengucapkan seperti itu? Tuhan yang memberi berkat ini, kalaupun sampai hilang, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau ada yang hilang hari ini dari hidup kita, pekerjaan kah, bisnis kah, bahkan mungkin rumah kah, materi kah, dan mungkin ada penyakit kesehatan kita kali ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang
yang mengambil. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang jahat. Kitab Ayub memberikan satu message yang penting buat hidup kita, buat sepanjang sejarah manusia. Bahwa hidup ini ada yang memberi, dan kita juga siap. Suatu saat itu akan diambil. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Kita ada sekarang ini, kan ada yang memberi. Ada yang memberi kehidupan. Suatu saat hidup ini kita akan kembali. Message dari kitab Ayub. Ayub memberikan satu pesan yang indah sekali. Bahwa hidup kita jangan melekat. Kita mungkin akan diberi sama Tuhan, tapi jangan sampai melekat. Materi, bisnis, pekerjaan, apapun, jangan sampai kita melekat. Karena kita tahu itu akan diberi, dan kita juga siap akan kita ambil. Message yang ketiga dalam kitab Ayub, pendapat orang bukanlah penentu hidup kita. Kalau saudara baca lagi selanjutnya dalam pasal-pasal berikutnya, saudara, itu temannya semua kasih pendapat. Ada 4 temannya, yang 3 yang pertama kali yang kasih pendapat. Kamu pasti, intinya begini, semua pendapat teman-temannya itu intinya begini, kamu menderita ini karena kamu ada salah dari itu. Ayub berargumen, enggak, saya enggak. Poinnya apa, saudara? Marilah kita hidup bukan karena kata orang. Semua saudara akan berbicara kepada saudara. Saudara boleh terima nasihat, saudara boleh terima apa kata orang, tapi kita tidak boleh menentukan hidup kita dari kata orang. Karena orang akan berkata, saudara, apapun terhadap hidup saudara. Saudara baik, juga ada orang yang tidak suka sama saudara. Apalagi saudara tidak berbuat baik, lebih banyak lagi. Tapi hidup kita bukan dari kata orang, tapi hidup kita dari kata firman Tuhan. Saudara, Matius 4 ayat 4 dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari mana? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah kita hidup bukan dari kata orang, tapi dari firman Tuhan. Kamu ini memang keturunannya gak ada yang berhasil. Jangan percaya. Kamu ini memang anak gak berguna. Kamu ini dari dulu memang bodoh, gak bisa pintar. Kamu ini gak ada keturunan sukses. Tidak usah diambil hati, tidak usah disakit hati buat saudara. Saudara hidup di dalam firman Tuhan. Cepat-cepatlah buka Alkitab, bacalah firman. Message yang keempat, apa yang kita dapat dari kitab Ayub? Belajar memahami dari perspektif Tuhan. Hidup ini, saudara, kita memang linear. Umur gak ada yang berbalik, terus berjalan. Tapi kita memahami dari perspektifnya Tuhan. Yang kita bisa lihat hanya yang di depan ini. Yang bisa kita lihat mungkin beberapa detik ke depan. Kita gak ada yang bisa tahu besok, jangankan besok. Nanti 2 jam lagi kita gak ada yang tahu. Perspektif kita sangat pendek. Limited sekali. Kita gak bisa di 2 ruang. Kita gak bisa di 2 dimensi. Kita cuma di sini. Tapi bolehkah saudara kita melihat dari perspektifnya Tuhan? Hidup ini kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan lebih tenang, saudara. Kalau yang kita hadapi masalah ini mungkin sekali ini sangat sementara. Lihat Ayub pada at the end hidupnya. Tuhan kembalikan semuanya berlipat kali ganda.
Roma 8 ayat 28. Sepertinya ayat ini adalah rangkuman dari semua cerita Ayub. Roma 8 ayat 28 adalah satu ayat yang ditulis ribuan yang berikutnya setelah zaman Ayub. Tapi sepertinya cerita ini ayat ini begitu merangkum ceritanya Ayub. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. 5 tahun yang lalu kita nggak tahu kenapa ya saya harus keluar dari perusahaan itu. Kenapa ya saya harus dipaksa untuk keluar dari rumah itu. Kenapa ya 10 tahun yang lalu saya dipaksa untuk pindah ke Jakarta. Kita mungkin tidak ada yang tahu. Sekarang kita tahu. Ada dimensi yang kita nggak bisa tahu. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita nggak tahu. Sekarang kita tahu. Dan begitu pula nanti kita nggak tahu. Sekarang kita nggak tahu. Tapi one day kita akan tahu. Kita tahu sekarang. Aduh saudara, indahnya luar biasa bukan saudara? Biarlah saudara hari ini kita bisa menyerahkan juga hidup kita dalam perspektif Tuhan. Kita nggak perlu tahu semuanya, nggak apa-apa. Waktu kita masih kecil-kecil, saya dengan kakak saya semua masih kecil-kecil, saudara. Papa saya sebenarnya sudah punya yang lumayan. Punya usaha, punya pekerjaan, punya aset, punya gudang, punya beberapa barang yang pada zaman itu orang-orang segelintir yang punya. Karena ada kesalahan, papa saya mungkin berbisnis yang ada kesalahan dengan rekan bisnisnya, singkat cerita habis. Pekerjaannya habis, gudangnya harus diambil, termasuk rumah kami harus diambil. Dari rumah punya sendiri harus keluar dan harus cari kontrakan. Pada saat itu kami tidak ngerti, termasuk saya masih kecil sekali. Saya diceritakan tidak ngerti kenapa harus pindah ke satu tempat yang dekat sini. Tadi rumah kami agak di kota tadinya. Tapi suatu saat waktu pindah ke rumah itu, saya nggak tahu berapa lama waktunya. Lalu kakak saya lagi main-main di garasi, ada seorang ibu lewat di rumah kami. Sudah lewat, balik lagi. Untung balik lagi. Lihat ada 3 orang anak kecil lucu-lucu, itu kakak saya semua 3-3-nya. Lalu bilang sama mama saya, boleh nggak 3 anak yang lucu-lucu ini, ya nggak mau lucu sih ya. 3 anak ini saya ajak ke sekolah minggu. Mama saya bilang, waktu itu ya boleh silakan. Yang penting senang-senangnya anak daripada di rumah terus nggak makan-makan aja. Hari itulah menjadi turning point kami. Karena kakak saya waktu itu ikut sekolah minggu, keterusan bersekolah minggu bertahun-tahun sampai menjadi anak Tuhan. Dan seandainya waktu itu papa saya tidak pindah, mungkin lain ceritanya. Sekarang kita tahu. Dulu kita nggak ngerti. Kenapa harus bangkrut? Kenapa harus habis istri saya? Kenapa pekerjaan saya diambil? Kenapa harus keluar dari perusahaan ini? Kita tidak tahu. Tapi sekarang kita tahu. Biarlah dalam perjalanan hidup ini saudara. Kalau sekarang kita sedang menghadapi masalah, mungkin dimensi pikiran kita memang kita nggak ngerti. Tapi biarkanlah kita serahkan kepada Tuhan. Lihatlah dari perspektif Tuhan. Karena suatu saat saudara dan saya akan berbicara dan akan membacakan ayat ini dengan lantang yang dikatakan kita tahu sekarang. Dan waktu saudara bacakan ini, saudara mungkin bersorak-sorai. Kita tahu sekarang. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan